sini saya akan menjelaskan tentang Alexander. Ia tidak menyebut namanya, tetapi sejarah telah mengenal dia. Alexander adalah penakluk sebagian besar wilayah di zamannya pada masa muda. Alexander adalah seseorang yang berprestasi. Ia adalah Raja Makedonia selama 13 tahun dari tahun 336 sampai 323 sesudah Masehi. Ia adalah seorang raja, jenderal, pejuang, dan penakluk dunia. Alexander juga adalah seseorang yang suka berpesta, minum berat, biseksual, dan mudah marah. Pada tahun 331, ia mendirikan kota Alexandria yang ia beri nama menurut namanya sendiri, dan merupakan salah satu kota dari banyak kota yang menyandang namanya. Kota tersebut menjadi salah satu dari 3 kota terbesar di Kaisar Romawi. Alexander memimpin pasukannya sekitar 1.500 km ke pusat Kekaisaran Persia. Alexander meninggal pada tanggal 10 Juni tahun 323 sesudah Masehi. Ia meninggal pada saat ia berusia 33 tahun. Sekian dari saya. Saya Christina Aprilia, saya akan menjelaskan mengenai materi Septuaginta. Jadi, apa sih Septuaginta ini? Jadi Septuaginta ini adalah suatu proses penerjemahan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nah, kapan sih terjadinya Septuaginta ini? Jadi, terjadinya Septuaginta ini sekitar tahun 250 sebelum Masehi, yaitu 80 tahun sebelum kematian Alexander gitu. Peristiwa ini tidak sepenuhnya atau tidak dapat diandalkan secara historis, yaitu digambarkan secara historis gitu. Jadi pandangan lain mengenai Septuaginta ini bahwa penerjemahan tulisan Ibrani ke dalam bahasa Yunani tidak terjadi sekaligus, tetapi berlangsung selama beberapa dekade, tahun 250 sebelum Masehi. Itu pun hanya menyelesaikan kitab Torah. Jadi sekitar 250 sebelum Masehi itu adalah tanggal perkiraan dan tanggal proses pembuatannya. Nah, di dalam proses pembuatan Septuaginta ini, penerjemahan ini, adapun surat Aristeas, yaitu kisah penerjemahan Pentatuk ke dalam bahasa Yunani. Nah, surat Aristeas ini juga sering kita temukan itu di dalam kitab Perjanjian Lama. Kisah ini menceritakan latar belakang pada masa pemerintahan Ptolemeus II, yaitu Raja Mesir yang memerintah tahun 285 sebelum Masehi hingga 247 sebelum Masehi. Jadi surat Aristeas ini juga menjelaskan bagaimana hukum Yahudi. Nah, itu diceritakan di dalam Pentateuch, yaitu di Perjanjian Lama, atau 5 buku pertama, yaitu Kejadian hingga Ulangan. Nah, diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Aristeas ini juga menceritakan bagaimana Raja Mesir, yaitu Ptolemeus, menginginkan salinan semua buku dunia untuk perpustakaannya sendiri di Alexandria itu.
dan untuk menjadikannya kota perpus kota 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 terkemukaan dalam budaya Yunani. Nah, perpustakaan Demetrius ini memandang bahwa Torah itu harus menjadi arsip perpustakaan tersebut. Nah, 72 kali kitab didatangkan dari Yerusalem, dikirim kepada Imam Eleazar itu untuk melakukan penerjemahan, yaitu menerjemahkan orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, pada masa itu ada orang-orang non-Yahudi digambarkan dengan positif. Kenapa digambarkan dengan positif? Yaitu Sarana Demetrius itu menyatakan terjemahan Pentatuk yang juga diupayakan oleh Raja Ptolemeus kedua, yaitu memberikan tempat terhormat bagi tulisan-tulisan Yahudi ini di antara literatur dunia gitu. Aristarchus ini juga berpandangan positif, yaitu terhadap agama yang diasteriaskan, meskipun Allah ini dikenal dengan nama yang berbeda, yaitu Aristarchus juga mengumpulkan dirinya sebagai orang yang percaya kepada peristiwa tentang Hanukkah. Di penyucian Bait Allah di tahun 16 sebelum Masehi, Hanukkah memperingati penyucian kembali Bait Suci setelah peristiwa penodaan oleh orang Yunani di bawah pemerintah Raja Antiochus Epiphanes setelah kaum Yahudi yang dipimpin oleh keluarga Makabe dan berhasil merebut kembali Yerusalem. Mereka membersihkan Bait Allah dan meresmikan kembali untuk ibadah Yahudi. Dan ada juga sikap Yahudi terhadap budaya sangat beragam, yaitu pada masa itu terdapat perbedaan pandangan di antara orang Yahudi tentang pengaruh budaya Yunani atau Helenisme. Sebagian orang Yahudi menerima dan berasimilasi dengan Yunani, sementara lainnya mereka menolak dan berpegang teguh pada tradisi Yahudi. Dan mengapa terjadi? Karena peristiwa Hanukkah terjadi sebagai respons terhadap kebijakan atau penindasan keagamaan yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes. Dia melarang praktik keagamaan Yahudi dan berusaha memaksakan penyembahan berhala. Hal ini memicu pemberontakan oleh kaum Yahudi yang setia pada tradisi mereka. Dan dalam sumber kitab Makabe ada juga peristiwa Hanukkah dan pemberontakan Makabe dicatat dalam kitab Makabe yang merupakan bagian dari naskah sejarah Yahudi. Dan dalam kitab 1 Makabe adalah salah satu kitab sejarah dan Alkitab yang menceritakan peristiwa penting dalam sejarah Yahudi pada abad yang kedua sebelum Masehi, terutama mengenai perjuangan kaum Yahudi melawan kekuasaan Yunani di bawah pemerintahan dinasti Saleukos. Dan peristiwa ini mengaruh pada perayaan Hanukkah dan kebangkitan kekaisaran Yunani dan pengaruh Helenisme bisa kita lihat pada 1 Makabe pasal 1
dimulai penaklukan Alexander Agung atas wilayah di sekitar Laut Tengah, termasuk tanah Israel. Setelah kematiannya, kerajaannya terpecah dan salah satu penerusnya yaitu dinasti Saleukos yang berkuasa atas wilayah Yahudi. Dan dalam pemerintahan Antiochus Epiphanes, pada masa itu Antiochus Epiphanes menjadi raja Saleukos dan mulai menerapkan kebijakan Helenisasi yang ketat. Ia berupaya untuk menyatukan wilayah melalui budaya Yunani yang termasuk dalam upaya untuk mengubah praktik-praktik. Ya baik, perkenalkan saya dengan Asael. Di sini saya akan membahas yang saya dapat dari penaklukan Yudea. Hyrcanus dan Aristobulus bertanggung jawab atas nasib buruk menimpa Yerusalem. Kelompok Hasmonen atau Makabu sejak perjuangan Mutakhias dan Judas pada tahun 160-an sebelum Masehi melawan Antiochus Epiphanes Hasmonean telah memerintah imam besar dari raja di suatu abad sebelumnya. Pihak yang menang, Yudea adalah wilayah yang strategis untuk akses pasukan sebagai perbatasan dan untuk memastikan jalur perdagangan di seluruh kekaisaran. Herodes terkenal karena membunuh bayi-bayi di Bethlehem, dikenal sebagai Herodes Agung. Pada pemerintahan Romawi, Herodes pemerintahan sebagai raja klien dari tahun 40 sampai 37 sebelum Masehi hingga kematian dari tahun 4 sebelum Masehi. Kelompok Makabe lebih populer dari masyarakat dan mereka berusaha mengudetanya situasi masyarakat pada masa Romawi. Ada pula perlawanan dengan non-kekerasan. Pengikut Yesus dan kekuatan Romawi sama seperti orang Yudea bernegosiasi dan kekuasaan Romawi dengan berbagai cara, begitu juga para pengikut Yesus. Pengikut Yesus dan kekuatan Romawi, penilaian negatif dalam kitab Wahyu menyatakan bahwa kekaisaran berada di bawah kendali iblis. Penilaian negatif, penulis menggambarkan kekaisaran sebagai jahat dan berbahaya. Matius menggambarkan Herodes yang memperkerjakan mata-mata berbohong pemenuhan terhadap bayi-bayi di Bethlehem. Ia kembali mendirikan kekuasaan secara penuh. Shalom, sekian dan terima kasih. Ini akhir dari presentasi saya. Shalom. Wah. Kenapa nih? Shalom, perkenalkan nama saya. Saya akan mempresentasikan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Keempat, Injil Josephus, Pilatus mengutuk Yesus untuk disalibkan. Tiratus Kristus yang telah menjalani hukuman mati di bawah pemerintahan Tiberius berdasarkan putusan dari Pontius Pilatus. Siapa yang disalibkan? Seorang gubernur Romawi, Tiberius Alexander, tahun 46 sampai 48 sebelum Masehi, menyalibkan Yakobus dan Simon, putra Yudas dari Galilea. Yudas memimpin pemberontakan melawan sistem perbudakan Romawi. Satu kerangka yang ditemukan pada tahun 1968 di timur laut Yerusalem. Kerangka itu memiliki seorang pria berusia 24 hingga 28 tahun bernama Jehohanan yang tingginya sekitar 5 kaki 6 inci. Tulang kaki patah dan kedua tulang tumitnya memiliki paku besi yang ditancapkan melalui keduanya. Terlampir pada tulang tumitnya adalah fragmen kayu zaitun. Mengapa Yesus disalibkan? Injil mencatat bahwa Pilatus menuliskan penjelasan disalib
yang menyebut Yesus sebagai raja orang Yahudi. Bisa kita lihat dari Matius 27 ayat 37 dan Markus 15 ayat 26 dan Lukas 23 ayat 38 dan Yohanes 19 ayat 20. Para imam kepala ingin agar tulisan itu diubah untuk menyatakan bahwa Yesus mengklaim sebagai raja, bukan menyatakan bahwa dia benar-benar raja. Bisa kita lihat di Yohanes 19 ayat 21. Namun Pilatus menolak permintaan mereka. Mengapa Yesus disalibkan? Yesus disalibkan sebagai pemberontak. Injil tidak secara jelas menuliskan bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai raja orang Yahudi. Apa yang dilakukan Yesus dalam aktivitas publiknya sehingga disalibkan sebagai raja orang Yahudi? Penyaliban Yesus dalam interpretasi pengikutnya. Penyaliban Yesus tidak disertai panduan makna. Bisa kita lihat di Markus 10 ayat 45 dan Yohanes 3 ayat 16, Markus 14 ayat 23 tidak menjelaskan secara langsung mengenai penyaliban. Pengikut Yesus harus mempertegas maknanya. Integrasi Paulus. Penyaliban Yesus di Roma. Bisa kita melihat dari Injil Matius menawarkan berbagai perspektif dan interpretasi dalam pasal 26. Ya, sekian dari saya. Terima kasih dan salam. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Herinus Bahabol. Saya akan mempresentasikan apa yang saya dapat dari peristiwa ke-6, yaitu tentang surat-surat Paulus. Apa itu surat Paulus? Surat Paulus adalah kumpulan sejarah surat-surat tulisan Paulus yang kemudian menjadi kitab-kitab dalam perjanjian baru di Alkitab Kristen. Ada 13 surat yang dimulai dengan nama Paulus pada kata pertamanya, dan dengan demikian surat-surat itu dia identik Paulus sebagai penulisnya. Ada beberapa poin penting yang saya bisa dapat, yaitu ada yang pertama ajaran tentang kebangkitan Tuhan. Paulus mengajarkan bahwa semua orang akan dibangkitkan, dibawa baptis bagi yang mati, mengatasi kebenaran kebangkitan masa depan, dan yang kedua kedatangan yang kedua kalinya. Dalam surat pernyataan kedatangan jemaat di Tesalonika, Paulus berfokus pada pesan surat orang-orang, salah satunya dalam peristiwa kedatangan kedua, hubungan pribadi. Nah, yang ketiga yang saya bisa dapat yaitu tentang teladan. Paulus adalah orang yang sangat giat bekerja, giat belajar, dan mengajarkan firman Tuhan. Dan poin yang berikutnya pengharapan. Paulus tidak menjadi tawar hati ketika menghadapi berbagai masalah yang dia hadapi. Dan yang berikutnya persekutuan. Dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan jemaat untuk tetap dalam persekutuan sehati, sepikiran, dan sekat, ya itulah komunitas dan yang berikutnya komitmen kepada Allah. Paulus
sepenuhnya berkomitmen pada Allah dan menyerahkan kehidupannya secara total. Surat-surat Paulus. Guys, saat ini kita akan masuk pada peristiwa yang ketujuh mengenai penutupan kanon Perjanjian Baru. Jadi, proses pengkanonan Perjanjian Baru itu telah berlangsung selama beberapa abad dan pada akhirnya tutup juga, yaitu pada tahun 397 Masehi dalam Konsili Kartago di Afrika Utara. Dalam pembentukan kanon Perjanjian Baru ada 4 tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah tahap penulisan. Kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis itu kira-kira mulai dari tahun 50 Masehi sampai 100-an Masehi. Nah, jika dilihat konteks pada masa itu, budaya lisanlah yang lebih berkembang sehingga masih banyak orang-orang yang buta huruf. Lalu, mengapa Perjanjian Baru perlu ditulis? Yang pertama, tulisan itu dapat berguna sebagai pengganti kehadiran seseorang. Itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, mengapa perlu ditulis? Adalah supaya ajaran-ajaran tentang Yesus maupun para rasul tetap terjaga, tetap utuh, dan tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang mungkin bisa menyesatkan. Kita masuk tahap yang kedua, yaitu tahap penggunaan. Pada awalnya, Perjanjian Baru itu hanya digunakan untuk kepentingan komunitas Kristen tertentu. Namun, pada abad kedua, penggunaannya semakin meluas dan statusnya yang awalnya tidak sama dengan kitab Perjanjian Lama mulai berubah. Tahap yang ketiga adalah tahap pengumpulan, di mana tulisan-tulisan itu dikumpulkan untuk menunjukkan bahwa buku-buku atau tulisan-tulisan itu telah terbukti atau berotoritas. Pengelompokannya itu ada 3, yaitu Injil, surat-surat Paulus, dan surat-surat umum. Untuk Injil, prosesnya terjadi sekitar tahun 100-an Masehi, di mana Irenaeus yang berpendapat bahwa hanya 4 Injil yang sah, dan ia mengutuk orang-orang yang hanya menggunakan 1 Injil. Yang kedua adalah surat-surat Paulus, di mana pada awal abad kedua, beberapa surat Paulus sudah berkembang dan sudah dikenal oleh gereja-gereja. Yang ketiga adalah surat-surat umum atau bisa juga disebut surat-surat Katolik. Eusebius adalah orang pertama yang menyebut surat-surat ini dan menyatakan tulisan ini telah digunakan sebagian besar oleh gereja. Tahap yang keempat adalah tahap penyeleksian, di mana tahap penyeleksian ini berjalan bersamaan dengan tahap pengumpulan. Jadi ketika tulisan-tulisan dikumpulkan, di saat itu juga tulisan-tulisan diseleksi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menunjukkan tulisan-tulisan mana yang dianggap berotoritas. Nah, dalam pengkanonan Perjanjian Baru ada kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, asal-usulnya harus dekat dengan zaman Yesus atau para rasul. Jadi, semakin dekat tulisan itu dengan zaman kehidupan Yesus ataupun para rasul, maka semakin mudah untuk diakui. Yang kedua, berkaitan dengan para rasul, baik tokohnya maupun ajarannya. Yang ketiga adalah isinya teologis yang berkaitan dengan Yesus. Yang keempat adalah tulisan ini perlu dikenal baik oleh gereja-gereja. Ya teman-teman, demikian materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Thank you. Bye-bye. Pengantar Perjanjian Baru memberikan kita pelajaran bahwa ada 7 peristiwa penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama yaitu peristiwa Alexander yang terjadi pada tahun 323 sebelum Masehi. Dan Alexander merupakan anak Yunani, anak dari Philip II dan anak dari istri keempat Philip II yaitu Olympias. Alexander merupakan anak yang terpelajar atas bimbingan Aristoteles. Ketika ayah Alexander meninggal, kemudian ia meneruskan rencana ayahnya untuk menguasai Persia. Pengaruh yang diberikan Alexander yaitu budaya dan bahasa dan lain sebagainya. Setelah ia meninggal, terjadilah Septuaginta yaitu LXX. Diyakini bahwa penerjemahan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, diyakini 70 orang yang melakukan terjemahan Alkitab bahasa Ibrani ke bahasa Yunani dan 70 hari lamanya dilakukan. Kemudian masuk di dalam
peristiwa yang ketiga yaitu penyucian Bait Allah atau Hanukkah. Dalam 1 Makabe 1 menceritakan ada peristiwa tokoh antagonis yaitu Epiphanes yang membawa kebudayaan Yunani kepada budaya atau menghilangkan budaya Yahudi dan membawa budaya Yunani kepadanya. Dan protagonis yaitu Matatias. Matatias merangkul anak-anaknya, membimbing dan terus berjalan di prinsip yang benar. Kemudian peristiwa yang keempat yaitu Roma menduduki Yudea, di mana Yudea dikuasai oleh pimpinan Roma. Kemudian peristiwa yang kelima yaitu kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dianggap sebagai kematian yang sangat hina dan dilakukan kepada orang yang memberontak. Yesus dianggap sebagai orang yang memberontak karena ia mengaku dirinya sebagai raja orang Yahudi. Kemudian pada peristiwa yang ke-6 yaitu penulisan kitab Perjanjian Baru, dimulai dari kitab surat-surat Rasul Paulus dan sebagainya. Dan kitab ke-7 yaitu pengkanonan yang dilakukan dalam 4 tahap, yaitu 4 tahap yaitu tahap penulisan, dan kedua yaitu tahap penggunaan, yang ketiga tahap pengumpulan, yang keempat tahap penyelesaian atau penyeleksian. Itulah 4 pengkanonan, dan di dalam tahap pengumpulan kitab Injil dan surat-surat Paulus itulah yang dilakukan, dan seterusnya.